Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Cirapih sekaligus peserta program guru penggerak, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN Cirapih dan seluruh peserta sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita semua semoga mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan acara sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah yang merupakan salah satu tugas Ibu Tita Siti Rosita dalam kegiatannya yang sedang mengikuti program guru penggerak. Nah, kegiatan kali ini merupakan aksi nyata yang akan dilakukan oleh Ibu Tita Siti Rosita. Sebelumnya, saya akan sedikit membacakan profil dari Ibu Tita Siti Rosita. Beliau merupakan seorang guru yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 5 Juni 1971. Kemudian tugas pertama beliau yaitu di NTB pada tahun 2005 dan melanjutkan tugas di Kabupaten Tasikmalaya selama 15 tahun sampai hari ini. Dulu di Kabupaten Tasikmalaya, sebelum berada di SDN Cirapih, beliau mengajar di SDN 1 Cibalong, dan pada tanggal 24 Juni 2022 beliau menjadi kepala sekolah di SDN Cirapih. Nah, selain menjadi kepala sekolah di SDN Cirapih, Bu Tita ini juga sebagai mentor SIM PKB di Kecamatan Cibalong dan aktif di KKG Gugus 1 Cibalong. Jadi beliau juga membantu dan turut serta berpartisipasi dalam berlangsungnya kegiatan KKG di Gugus 1 Cibalong. Untuk mengefektifkan waktu, mungkin kita mulai saja acara sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Tita Siti Rosita. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bapak seluruh guru di SDN Cirapih, dan yang terhormat Ibu Bapak guru hebat di seluruh Indonesia, puji syukur semoga kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat karunia-Nya dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam acara sosialisasi penerapan budaya positif. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf karena kondisi saya kurang sehat ya, apabila suaranya agak sedikit parau dan kurang jelas. Marilah kita awali kegiatan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang menerapkan budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Ibu Bapak Guru, kita harus membiasakan budaya positif, yang mana budaya positif adalah suatu pembiasaan yang baik dan yang harus kita terapkan di sekolah. Seperti datang tepat waktu ya, kemudian saling menghargai dan menghormati. Mari kita awali menerapkan budaya positif ini dengan satu, disiplin dan paradigma belajar.
Yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, 3 posisi kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Kemudian yang kelima, 5 motivasi perilaku manusia. 6 hukuman dan penghargaan. Ketujuh, hukuman konsekuensi dan restitusi. 8 segitiga restitusi. 9 prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Dan 10 video studi kasus. Apa itu disiplin ya Ibu dan Bapak? Disiplin dalam budaya kita, makna disiplin biasanya dikaitkan dengan kepatuhan. Disiplin adalah budaya kita yang dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kita disiplin yang terendah adalah saya ini ingin supaya tidak dihukum. Jadi itu yang teramat rendah dari kata disiplin itu kalau tidak didorong dari dasar diri karena ingin sesuatu kita ini supaya nyaman gitu ya. Apabila kita tidak melakukan disiplin maka akan mendapatkan hukuman dan membuat kita tidak nyaman. Jadi kita mesti patuh itu alangkah baiknya apabila datang dari dalam diri kita sendiri. Next. Paradigma belajar. Dalam belajar di era global seperti ini, kita selaku pendidik harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau dengan istilah berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini menurut Tomlinson tahun 1999-14. Kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan belajar yang mana karakter siswa itu berbeda-beda. Ada yang karakternya kinestetik, ada yang auditori, dan ada juga yang visual. Sehingga kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan murid sesuai dengan karakternya masing-masing. Ya, next. Nah, yang diharapkan pembelajar untuk era sekarang adalah 6 profil pelajar Pancasila. Yang mana yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kebinekaan global. Dan kelima, bergotong royong. Keenam, kreatif. Di sini yang saya tekankan untuk visi di Cirapih adalah kreatif dalam penggunaan IT dengan bijak. Jadi saya akan mengambil yang poin terakhir untuk visi misi di SDN Cirapih. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, perlu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan kelima, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, kenapa ada anak yang di sekolah itu ada yang nakal, yang cari perhatian? Karena dari 5 kebutuhan manusia ini mungkin ada salah satu yang tidak terpenuhi. Contoh tidak terpenuhi kasih sayang di rumah, orang tuanya sibuk, sehingga di sekolah dia itu mencari perhatian dari gurunya. Kemudian anak juga perlu kebahagiaan atau kesenangan, sehingga guru harus menciptakan hal-hal yang menyenangkan untuk siswa. Makanya kita di sini harus mengarah kepada alur merdeka belajar. Next. 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Yang mana yang posisi tidak boleh dilakukan adalah posisi yang paling pertama, posisi penghukum. Kenapa tidak boleh dilakukan? Karena posisi penghukum adalah membuat anak itu trauma berkepanjangan. Jadi jangka pendeknya dia taat, tetapi jangka panjang dia trauma dan dia mungkin akan dendam ke guru yang memberikan hukuman. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah,
biasanya menggunakan kehangatan dan yang membuat orang lain tidak nyaman gitu ya dengan kata-katanya. Kalau seandainya ibu sangat kecewa dengan apa yang kalian lakukan, ya biasanya pembuat merasa bersalah, dengan kata-kata itu pun mereka merasa terpukul atas kesalahannya. Dan sebagai teman ini biasanya kurang berkenan dan kurang baik karena terlalu akrab. Jadi guru kalau memang kita mengambil posisinya dengan murid itu yang diberikan hukuman sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau ini juga sama ya, posisinya hanya memantau, mengamati ya. Tapi kita juga menegur kepada siswa tentang hal yang positif. Alangkah yang baik itu adalah posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer ya. Jadi kalau manajer itu memberikan solusi dan siswa nyaman dengan tegur sapa dari seorang pemimpin ya. Guru juga di sini kita anggap sebagai pemimpin ya pembelajaran, yang mana untuk posisi kontrol manajer ini kita harus berusaha untuk bisa menerapkannya di sekolah ya. Next. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi taatnya itu yang paling terendah adalah karena saya tidak ingin dihukum ya. Kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena takut mendapatkan hukuman di taatnya itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pun kurang baik ya. Jadi kita saya akan rajin ke sekolah karena mendapatkan pujian misalnya ya. Yang terbaik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tanpa ada pujian, tanpa ada suatu penghargaan, tapi datang dari dalam diri, intrinsik, bahwa saya akan datang tepat waktu, tidak karena si A, tidak karena si B, atau tidak karena aturan, tetapi itu menjadi sesuatu hal yang memang seharusnya kita lakukan. Next. Hukum ya, hukuman atau dan penghargaan ya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan. Ya, lanjut. Menurut Kohn, penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika penghargaan diulang, diberikan, maka akan tergantung pada penghargaan sehingga hilang motivasi dari dalam atau dari intrinsik nih ya. Jika penghargaan untuk melakukan hal yang baik, maka berharap mendapat penghargaan itu tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi penghargaan sebetulnya sama dengan hukuman ya Bapak Ibu. Penghargaan juga tidak efektif. Suatu penghargaan adalah hal yang diinginkan, yang dibuat persyaratan, maka jika tidak mendapatkan penghargaan akan merasa kecewa. Nggak dihargai, misalnya nggak diberikan penghargaan. Jadi penghargaan ini membuat kecewa seseorang, jadi tidak efektif. Menurut Kohn juga penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan akan merusak hubungan juga ya. Ketika penghargaan atau kita dibacakan atau dipuji oleh banyak orang, maka yang lain akan merasa iri ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini menurut riset ya dari Kohn,
anak-anak yang diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen. Setiap mereka memberikan jawaban benar. Sebagian yang lain diberitahu saya bila jawaban mereka benar. Jadi hasil anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibanding anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya. Menurutkan juga ya, penghargaan nilainya sama dengan hukum seseorang adalah penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penulisan menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Next, lanjut. Penghargaan juga menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dengan sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dari hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Motivasi dari dalam atau intrinsik. Saat seseorang anak belajar yang pertama kali menggabungkan huruf-huruf dari kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah yang berlaku secara umum. Hukuman adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan konsekuensi adalah suatu akibat yang harus ditanggung seseorang atas perbuatannya. Konsekuensi hampir disamakan dengan hukuman, tetapi keduanya memiliki makna yang berbeda. Konsekuensi dimaknai berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang diputuskan. Makanya ini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Contoh, bila Bapak Ibu misalnya mencatat 100 kali ini menyuruh kepada anak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku, saya datang terlambat karena terlambat datang ke sekolah. Ini bukannya suatu hukuman, tapi ini adalah konsekuensi. Makanya nanti di akhir
saya akan menjelaskan pentingnya untuk membuat keyakinan kelas ya. Jadi konsekuensinya sesuai dengan kesepakatan hasil bersama. Kemudian tindakan guru, menyuruh anak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah kalau ini ya berarti hukuman ya, bukan konsekuensi, karena ada hukuman fisik. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, ini pun sama, bukan hukuman tetapi ini merupakan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini adalah merupakan hukuman karena menggunakan masker untuk keselamatan dan kesehatan kita ya. Kemudian menggantikan kertas kerja teman yang telah dicoret-coret. Ya ini pun ada konsekuensi, bukanlah suatu hukuman ya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kalau ini jelas adalah merupakan hukuman ya, karena fisik yang kena sama peserta didik. Kemudian ini adalah suatu peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju adalah bertanggung jawab ya anak tersebut. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, dan kita mempunyai berkomitmen gitu ya dengan waktu. Kemudian peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang dituju adalah keamanan dan saling menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba adalah untuk kesehatan ya, nilai kebajikan yang dituju. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, antri ini. Ini menghormati hak orang lain ya, atau berempati. Nah ibu-ibu ini saatnya ya kita restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama, A. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. B. Restitusi mencari cara memperbaiki hubungan. Kemudian C. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan D. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. E. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan E. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan H. Restitusi menguatkan. I. Restitusi fokus pada solusi. Dan J. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini adalah identitas gagal dan identitas sukses ya. Kita pemberian hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kita bisa membandingkan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan juga restitusi. Restitusi ini adalah hal yang terbaik ya, seperti yang diuraikan ciri-ciri yang tadi. Yang pertama, kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak akan tersakiti apabila kita memberikan suatu hukuman. Makanya jangan sekali-kali kita selaku guru memberikan suatu hukuman kepada peserta didik. Yang terbaik adalah konsekuensi, adalah sesuatu memang harus terjadi. Karena konsekuensi adalah merupakan kesepakatan, bukan hanya sepihak. Guru yang membuat, tetapi kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan dibuat oleh murid. Jadi murid juga mempunyai kesepakatan. Makanya di akhir dari penerapan budaya positif adalah setiap kelas, dari mulai kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, kita membuat keyakinan kelas yang isinya adalah suatu keyakinan, nilai-nilai kebajikan
yang bisa dilakukan di sekolah kita ya di SDN Cirapik yang mengikat dan membuat suatu konsekuensi, bukan merupakan suatu hukuman, bukan merupakan suatu peraturan yang membuatnya juga bukan hanya sepihak saja. Kalau peraturan itu hanya satu pihak dan harus ditaati oleh semuanya, tetapi kalau konsekuensi dibuat hasil kesepakatan keyakinan bersama. Kemudian restitusi adalah merupakan suatu pilihan. Jadi anak bisa memilih, gitu ya. Tidak kita yang menentukan. Jadi kita bisa demokratis ya di sini. Kemudian hukuman biasanya tidak nyaman ya untuk murid. Kemudian itu dalam waktu jangka yang panjang. Tidak hanya sekarang, dalam jangka pendek mungkin dia taat, diam, tidak melawan terhadap guru. Tetapi dalam jangka panjang, mereka sudah dewasa kelak. Oh, saya dulu pernah dihukum oleh ibu. Saya teringat, saya dijemur sekian menit, ya, sampai saya pusing kepala. Itu akan memori anak itu akan trauma yang berkepanjangan, melekat di pikiran anak. Kemudian dengan konsekuensi memang tidak nyaman juga, ya, tetapi dalam waktu jangka yang pendek, gitu ya, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dengan restitusi akan menguatkan ya untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, karena memang kalau restitusi itu adalah solusi ya seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian hasil kesepakatan bersama antara guru dengan murid ya. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan ya, diadili ya dengan hukuman dan ditentukan waktunya. Kemudian konsekuensi, korban bisa diabaikan. Biarin saja karena memang itu kesepakatannya ya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian dengan restitusi, korban mendapatkan ganti. Contoh misalnya anak berantem sampai kancing bajunya itu copot misalnya ya, karena memang kita sudah membuat kesepakatan gitu ya, apabila dia dirugikan, kancingnya yang copot itu oleh anak yang mencopotkan dijahit kembali, dipasangkan kembali. Jadi mendapatkan gantinya kancingnya copot itu harus terpasang kembali. Itu ya salah satu contoh mungkin yang real, yang ringan gitu ya di sekolah. Kemudian untuk hukuman, perilaku pasif, agresif dan meningkat ya. Kemudian untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau untuk restitusi, masalah akan terpecahkan ya, karena suatu tawaran dan ada suatu solusi kalau restitusi. Ya, mudah-mudahan dengan contoh hanya beberapa ini bisa membedakan yang mana hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang terbaik adalah kita dengan restitusi. Nah, ini untuk posisinya ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, negatif, netral, dan juga positif. Yang pertama kalau negatif ya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Jadi ada suatu macam penekanan gitu. Kalau untuk netral, lakukan apa yang saya lakukan. Kemudian untuk positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan ya. Jadi nada intonasinya juga enak gitu ya. Kalau nada yang negatif agak menekan ya, dengan penekanan kata-katanya juga yang kurang baik gitu ya. Tetapi kalau yang netral biasa saja, kalau yang positif itu adalah lemah lembut ya, dengan solusi yang baik. Kemudian untuk negatif itu adalah konsep diri buruk ya. Kemudian untuk netral, konsep diri baik. Kemudian untuk positif, konsep diri jadi kuat gitu ya, menguatkan murid. Jadi murid yang tadinya diejek, dihina, kalau dengan restitusi, hasil positifnya murid akan kembali ke temannya dengan posisi yang menguatkan gitu ya. Misalnya kalau untuk dihukum ya, atau dengan jangka waktu yang panjangnya, anak akan dendam, anak merasa terhina,
dia juga apa istilahnya murung di sekolah gitu ya. Tetapi apabila dengan hal yang positif, dengan restitusi, anak akan lebih kuat karena tidak ada penghinaan, tidak ada juga pengekangan, tetapi balance, jadi win-win ya, menyenangkan satu sama lain. Nah ini untuk segitiga restitusi ya. Langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi apabila anak ada yang ribut ya, kita stabilkan dulu emosinya dia ya, keadaannya dia dengan tegur sapa yang baik. Tidak langsung kita menghukum dan mencap bahwa anak ini salah ya. Kemudian yang kedua, kita membuat validasi tindakan yang salah. Semua perilaku anak itu kenapa berbuat salah? Karena memiliki suatu alasan. Contoh anak misalnya lupa mengerjakan PR gitu. Alasannya mungkin dia karena habis pengajian, dia kelelahan, kemudian ada tugas di sekolah agama misalnya, sampai dia lupa tidak mengerjakan PR sampai larut malam, sehingga dia mengerjakannya di sekolah. Nanti di akhir sesi acara ini akan ada di kasus ya, yang mana anak tidak mengerjakan PR di rumah tetapi di sekolah, tetapi saya menyelesaikannya dengan restitusi. Kemudian yang ketiga, langkah segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi segala sesuatu itu kita harus menggali dari dalam anak ya. Kenapa sampai terjadi hal seperti ini? Bahkan kita selaku guru juga mungkin pernah melakukan suatu hal kesalahan yang sama ya. Yang mana kita harus perlu saling memaafkan ya, legowo, ada keterbukaan supaya enak satu sama lain dan merasa sekolah di Cirampi ini merasa nyaman, aman, damai dan tidak ada bullying, tidak ada penekanan dari guru, dari sesama teman ya. Intinya nyaman, damai dengan membuat keyakinan kelas. Nah ini bentuk segitiga restitusi dengan apa yang tadi saya jelaskan ya. Validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan kita menanyakan keyakinan. Nah, adapun untuk prosedur membuat keyakinan kelas ya, yang saya tekankan dari hasil penerapan budaya positif itu adalah saya menginginkan yang pertama ya, setiap warga sekolah atau murid-murid di sekolah di sini bercurah pendapat ya tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Dan kemudian langkah yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kelas besar, di mana semua anggota warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tolong hilangkan kata-kata jangan ya kalau negatif. Misalnya jangan berlari di kelas, tapi berjalanlah di kelas. Misal kayak gini, hei anak, jangan buang sampah di situ, tetapi gantilah dengan kata positif, buanglah sampah pada tempatnya nak ya. Jadi cara mengungkapkannya juga jangan dengan penekanan yang tidak membuat anak itu tidak nyaman gitu ya. Kemudian yang keempat, tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat. Ajak warga sekolah, murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dan peraturan tersebut. Contoh, dengarkan guru, datanglah tepat waktu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan. Hormat keyakinan, inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk kita sepakati. Kemudian kelima, sebaiknya keyakinan kelas atau sekolah tidak terlalu banyak, cukup 3 atau 7 prinsip keyakinan yang mudah diingat oleh anak dan mudah diingat juga oleh guru. Karena di sini saya selaku kepala sekolah, jadi saya di sini membuat juga keyakinan sekolah ya, yang memang mengerjakannya atau mengitaatinya, yang melaksanakannya adalah seluruh guru ya. Kemudian
yang keenam, setelah selesai dibuat atau disetujui, lalu ditandatangani keyakinan sekolah atau kelas oleh guru, semua warga sekolah atau semua murid. Kemudian ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas, ditempelkan di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Jadi peraturan atau tata tertib ya sekarang kita ganti dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang mana isinya itu adalah kesepakatan kita bersama. Misalnya datang tepat waktu, misalnya ya, apabila saya datang terlambat, saya bersedia untuk tidak diberikan istirahat pada saat jam istirahat. Teman yang lain sudah istirahat, saya menunggu setelah teman istirahat itu masuk lagi ke kelas, di cancel aja gitu maksudnya. Jadi tidak merasa itu sebagai hukuman, tetapi itu merupakan suatu konsekuensi hasil kesepakatan kita sendiri, gitu ya. Nah, kita sekarang akan menayangkan suatu video ya, yang mana mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang tadi kita jelaskan tentang buah dari restitusi ya.
Nah Bapak Ibu ya, barusan kita telah saksikan dua buah video ya, yang mana yang pertama adalah kelas 5 Indri yang bermain monopoli ketika gurunya tidak datang ke sekolah. Kemudian yang kedua Ananda, murid di kelas 6 yang lupa mengerjakan PR dan mengerjakannya di sekolah. Jadi dalam hal ini menyelesaikan suatu masalah ya, Bapak Ibu guru boleh meniru untuk semuanya. Kita selesaikanlah dengan restitusi, tidak dengan hukuman ya, yang memang akan menyakitkan peserta didik. Tapi kita buatlah suatu skenario ya, yang menyelesaikan masalah itu dengan posisi kontrol sebagai manajer tadi. Jadi tidak dengan posisi sebagai pemantau, tidak posisi sebagai teman atau posisi pembuat merasa bersalah. Tetapi gunakanlah posisi kontrolnya manajer, dan penerapan untuk penyelesaian suatu masalah adalah dengan sebuah restitusi. Ada yang ditanyakan mungkin dari Bapak Ibu yang hadir? Cukup jelas ya yang dipaparkan. Ya, mudah-mudahan apa yang kami paparkan ini ada manfaatnya, dan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada Ibu Tita yang telah menyampaikan materi yang begitu bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dengan baik dan dapat menjadi peningkatan budaya yang positif di SDN Cirapi. Untuk diskusi-diskusi selanjutnya tentang budaya positif di sekolah mungkin bisa kita lakukan, karena banyak sekali waktu yang kita punya untuk setiap hari mendiskusikan hal-hal seperti ini demi kemajuan di SDN Cirapi. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menghadiri acara sosialisasi ini. Kegiatan ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.